Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa menyapa Bapak Ibu semua pagi hari ini di Sabtu yang cerah ini ya. Semoga keadaannya sehat-sehat semua. Karena Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di ruang Zoom untuk melakukan bedah buku. Sebelumnya salam kenal karena saya lihat nih banyak sekali juga yang mungkin kita baru bertemu ya. Mungkin dari koleganya Bu Rosita atau teman-teman rekan-rekan semuanya. Perkenalkan saya Nadia dari Tinta Langit. Dan kita sekarang lagi sedang berada di acara komunitas penulis peradaban, yang mana komunitas penulis peradaban ini adalah komunitas dari teman-teman ya, yang alumni kelas dari Tinta Langit, alumni menulis seperti itu. Dan di sini kita bersama-sama untuk saling support untuk yang sudah menerbitkan bukunya, launching buku, bedah buku dan lain sebagainya. Dan hari ini khusus spesial dari penulis kita luar biasa. Nah, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu supaya acara kita diberi kelancaran dan keberkahan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan, pada pagi hari ini kita akan membedah novel berjudul Jahit Kristik Takdir. Oke, ini mungkin ada beberapa yang sudah membaca, tapi juga mungkin ada beberapa yang malah kepo. Apa sih? Ini novel apa? Tapi mungkin saya mau tanya dulu, apakah di sini eh ada yang tahu apa itu arti kata kristik? Kristik. Kristik. Apakah ada yang tahu atau menebak, membayangkan? Ini dari Bu Junaidah, Kerajinan Tangan. Oke, ada lagi? Bu Widya, baru dengar Mbak Nadia. Oke. Bu Meta, jenis jahitan beragam motif. Oke, ini ibu-ibunya sudah bersuara, bapak-bapak. Jangan mau kalah. Oh, ini Pak Farul nih, belum nih. Makanya penisirin. Oke, ada yang sudah tahu, ada yang belum ya. Nah, kita kita dengarkan hari ini bedah buku tentang jahit kristik takdir. Wah, apa itu? Kenapa yang dijahit adalah takdir? Apakah kita bisa menjahit takdir atau seperti apa? Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu prolog dari Bu Rosita selaku penulis. Silakan Bu Rosita. Terima kasih Mbak Nadia. Baik ya, saya mulai. Suara saya terdengar ya? Jelas, Ibu. Oke, baik. Bismillah. Ada masa dalam hidup ketika segalanya terasa seperti benang kusut. Tidak ada pola, tidak ada arah. Hanya simpul-simpul yang membelit satu sama lain, meninggalkan jejak luka yang sulit diurai. Aku pernah berada di sana, di titik ketika setiap langkah terasa seperti kesalahan. Setiap keputusan hanya menambah kusutnya perjalanan. Aku bertanya-tanya dalam sujudku yang panjang. Apakah takdirku memang seperti ini? Penuh kehilangan, penuh duka. Namun hidup ternyata bukanlah selembar kain yang kosong. Ia adalah jahitan kristik yang penuh warna. Polanya sudah ada, tetapi kita sering melihatnya dari sisi yang salah. Kusut, tidak berbentuk, hanya potongan benang yang berserakan tanpa makna. Suara mesin jahit pelan terdengar dari sudut ruangan. Di tanganku, selembar kristik yang belum selesai. Sebagian benangnya kusut, beberapa simpul terlihat salah tempat. Aku memutar lembaran itu, mencari pola yang benar. Benang-benang ini seperti hidupku. Setiap simpul adalah pilihan yang kuambil. Setiap tusukan jarum adalah jejak dari keputusan yang pernah kubuat. Ada yang salah, ada yang nyaris merobek seluruh kain. Akan tetapi, ketika aku melihatnya dari sisi yang benar, perlahan pola itu mulai terlihat. Aku menarik nafas panjang, dan jarum jam seakan melangkah mundur, merekam ingatan dalam lamunan yang hening. Hari-hari yang telah lewat mengalir kembali di benakku, seperti potongan film yang diputar terbalik.
Proyek itu yang dulu kuanggap tonggak keberhasilan justru menjadi ajang ujian yang merampas banyak hal. Teman, waktu, bahkan keyakinanku pada rencananya. Bayangan wajah Tia melintas dalam ingatanku. Senyumnya kecil, matanya yang terpejam dalam tidurnya yang abadi. Suara telepon yang berdering di tengah hujan deras. Nama yang kusebut dalam tangisan liris. Faisal. Lalu keheningan yang begitu dalam. Dulu, aku mengira hidupku berantakan. Aku menangisi setiap simpul yang tampak keliru. Akan tetapi kini, aku mulai mengerti. Ia tidak pernah salah. Aku yang keliru membaca takdirnya. Setiap luka, setiap kehilangan, hanyalah bagian kecil dari pola besar yang belum selesai. Aku hanya perlu menyulamnya dengan satu jahitan lagi. Dengan sabar, dengan keyakinan. Aku menatap kristik di tanganku, lalu tersenyum kecil. Insya Allah, ketika waktunya tiba, aku akan melihat keindahannya. Demikian Mbak Nadia, terima kasih. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu ya untuk prolog yang penuh penuh perenungan kalau saya dengarkan tadi. Oke, tadi kalau misalnya eh dari Bu Meta tadi bilang di kolom chat biasanya yang tahu adalah Gen X kristik itu apa. Tapi kalau misalnya setelah kita dengar prolognya dari Bu Rosita, kita jadi tahu ya, oh kristik tuh semacam pola, semacam teknik menyulam, dan ini apa nih kaitannya dengan takdir? Ini adalah soal perjalanan seorang tokoh yang hijrah dan memaknai takdirnya, jalan hidupnya seperti apa. Oleh karena itu kita langsung saja kita bedah bukunya oleh pembedah luar biasa kita yang sudah hadir. Silahkan Bu Puji. Baik, terima kasih Kak Nadia yang selalu membuka acara ini dengan hangat dan eh, interaksinya ya dengan para audiens. Saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pencinta literasi pagi hari ini. Tentunya saya berbahagia sekali dapat berkesempatan untuk kembali eh, membedah buku dari teman-teman alumni eh, komunitas penulis peradaban, di mana buku-bukunya memang luar biasa. Dan hari ini saya berkesempatan untuk bisa memberikan review atas bukunya Bu Rosita Abdullah yang berjudul Jahit Kristik Takdir. Eh Sebentar ya, saya ini dulu biar saya tidak salah membaca. Jahit Kristik Takdir. Jadi memang kesan pertama ketika saya baru melihat covernya, saya membayangkan justru dari judul ini adalah seorang ibu yang berjuang menata kehidupan. Kemudian oh pasti eh, terkait dengan bagaimana sebuah sulaman kristik. Itu kesan pertama ketika saya membaca judul. Namun ternyata ketika saya membaca lebih jauh bukan hanya sekedar sebuah perjuangan seorang ibu ya, tetapi tadi di prolog juga sudah dijelaskan ternyata itu memang sebuah cerita gitu ya, sebuah kisah justru adalah perjuangan perempuan, bagaimana dia berhijrah dan berkarir di bidang IT. Menurut saya tema novel ini memang eh, sebuah perjuangan perempuan yang hijrah dan sebagai sebuah perjalanan takdir manusia, tidak yang di mana manusia tidak ada yang tahu, namun sesungguhnya Tuhan seringkali memberikan tanda-tanda yang seringkali manusia abaikan atau memang tidak memahami maknanya. Nah, novel ini memperlihatkan bahwa takdir merupakan pola yang awalnya tampak kusut, tapi takdir sendiri tidaklah rumit, hanya perlu manusia melihatnya dengan sudut pandang yang benar. Tadi di prolog juga disampaikan ya. Nah, kemudian dari tokohnya, Rosa yang diceritakan dengan POV orang pertama menceritakan kegelisahan batinnya yang mengalami perkembangan justru bukan hanya dari pergolakan batin, tetapi lebih karena melihat pengalaman dari orang-orang sekitarnya. Di awal cerita ini digambarkan Rosa sebagai seorang wanita karir yang sukses di bidangnya dengan posisi yang cukup tinggi, tetapi dia justru tidak
tidak masih belum puas dan mengalami kegelisahan, apalagi posisinya itu tidak hanya sebagai seorang yang memang apa di bidang IT, tapi ada bagian yang sangat seksi yaitu pengadaan. Nah, dari kegelisahannya itu yang menarik, Rosana di sini bertransformasi tidak karena berpusat pada dirinya, tetapi lebih karena bagaimana dia berinteraksi dengan teman-teman di kantor barunya. Fitnah yang dihadapi, dukungan tim, kehilangan teman terbaiknya yang menjadi panutannya menjadikan Rosa memahami pola takdir yang dimetaforakan sebagai pola jahitan kristik yang apabila belum selesai ya belum terlihat gambarnya dan terlihat rumit dan begitulah takdir. Tokoh Faisal sebagai sosok yang alim bukan hanya sekedar apa bukan dalam arti yang banyak berbicara agama, tetapi justru dari ketenangan dan perilakunya. Kemudian Amar, seorang senior sistem analis yang selalu ceria dan di balik candanya juga penuh perundungan. Nah, tokoh pendukung, beberapa tokoh memiliki fungsi masing-masing walau tidak dramatis. Mereka berfungsi dalam proses transformasi tokoh, misalnya Reza, sang suami, Faisal dan Amar sebagai tim kerja, kemudian Keisa sebagai teman kerjanya juga, Sakira istri dari Faisal, bahkan Tia anak dari Amar. Mereka bukan sekedar pelengkap di dalam cerita ini, melainkan menjadi katalis perubahan dari tokoh utama. Kemudian bagaimana ketika novel ini eh, melihat dalam konfliknya. Konfliknya sebenarnya tidak terlalu dramatis, cenderung datar, natural, baik dia konflik internal maupun konflik eksternal. Nah, kedua konflik ini saling melengkapi. Rosana dengan kegelisahannya dan tantangan dari pimpinan, serta rekan kerja dan sistem. Misalnya, mimpi yang menghantui membuatnya harus hijrah yang dimetaforakan dengan pindah bekerja ke bank syariah walaupun posisinya tidak sebagus di tempat kerja lama. Kemudian hijrah yang masih meninggalkan kegelisahan karena tetap merasa ada kekosongan hingga panggilan untuk ke tanah suci namun masih menyisakan kekosongan, merasa belum utuh mendapatkan ketenangan hingga kemudian lebih tekun lagi belajar kepada seorang mursyid. Kemudian dia juga eh, apa namanya mendapatkan tadi lebih ketenangan atau mengisi kekosongan itu justru dari rekan-rekan kerjanya. Kemudian dia ada eksternal ya fitnah di kantor, kemudian menerima tugas baru dari pimpinan, hingga kemudian dia menghadapi lika-liku prosedur tender dan kehilangan teman dalam satu tim. Nah, konflik ini nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama saat bercerita tentang politik kantor, proses tender. Bagi pegawai mungkin yang pernah bergelut di bidang tender, ini seperti belajar cara tender yang ringan melalui novel ini. Kemudian bagaimana dengan struktur alurnya? Struktur alur berkembang secara kronologis, mulai dari kegelisahan, panggilan hijrah, resign, kemudian kehidupan di kantor baru, dinamika politik kantor, promosi, dan kehilangan teman kerja. Yang menarik adalah perubahan intensitas emosi, bahwa di bab-bab awal terasa ringan, seolah-olah novel ini akan selesai di bab awal karena konflik diselesaikan satu persatu dalam setiap bab. Namun pembaca diberi tanda bahwa akan ada konflik lain, sehingga ada rasa penasaran. Konflik ada lagi, adalah apa lagi gitu. Saya bertanyanya begini, konflik apa lagi yang lebih besar dari konflik yang baru diselesaikan? Jadi melalui novel ini kita dibawa bahwa perjalanan hidup manusia itu memang up and down. Selesai satu persoalan, maka kita akan menghadapi persoalan baru yang justru itulah yang membuat kita menjadi dewasa dan bertambah pengalaman. Semakin ke belakang menjadi semakin emosional walaupun tidak membara konfliknya. Namun proses penyelesaian tersebut menghanyutkan pembaca untuk memahami mengapa novel ini diberi judul Jahit Kristik Takdir, di mana judul-judul dibagi menjadi 5 bagian. Jahitan pertama, panggilan hijrah. Jahitan kedua, ujian istiqomah. Jahitan ketiga, sumpah yang menggetarkan. Dan jahitan keempat, perjalanan ke tanah suci. Dan jahitan kelima, hikmah di balik takdir.
Ini menjadi penanda bahwa pembaca sedang diarahkan menuju pemahaman bahwa novel ini sedang bercerita tentang takdir. Maka tokoh utama pun tidak terlalu sentral di sini, karena tokoh-tokoh lain diceritakan sebagai gambaran bahwa takdir melekat pada setiap manusia. Nah, dari sudut pandang ini, saya melihat bahwa kekuatan terbesar dari novel ini tentunya adalah dari sudut pandang first person atau aku, dan seluruh cerita dipandang dari mata Rosana. Akibatnya pembaca tidak hanya mengetahui apa yang dilakukan Rosana, tetapi juga merasakan kegelisahannya, pencariannya, kesedihannya, kesadarannya. Seolah pembaca sedang diceritakan tentang kisah perjuangan seorang perempuan yang hijrah tidak hanya secara fisik, tetapi sebagai sebuah kesadaran, dan diceritakan bagaimana takdir bekerja untuk manusia melalui Rosana, Faisal, dan Amar. Nah, gaya bahasa penulisan memang sederhana, mudah dipahami, tidak banyak metafora rumit, dialog mengalir, mudah dibaca, bahasa terasa seperti percakapan sehari-hari. Contoh yang langsung menunjukkan karakter Rosana adalah kutipan saat dia mendengar kisah hijrah Faisal. Luar biasa kisah hijrah Musal. Masya Allah, semoga apa yang kamu cita-citakan dikabulkan Allah. Amin. Terima kasih ya Sal, sudah mau sharing kisah hijrahmu yang sangat menginspirasi saya. Kalimat ini menjadi semacam temuan bahwa Rohsana menemukan teman seperjalanan dalam menjalankan hijrahnya. Kemudian ada beberapa simbol yang menarik, mimpi tentang kiamat. Ini bukan sebagai cerita awal, tetapi simbol tersebut menggerakkan tokoh untuk terus mencari tahu sumber kegelisahan. Dia terus mencari jawaban untuk mengisi kekosongan hatinya. Kemudian awan gelap, penulis menggunakan simbol kegundahan hatinya dengan awan gelap. Namun awan gelap di dadaku masih menggantung. Itu salah satu yang diungkapkan dalam novel. Saya melihat jadinya jahitan kristik yang digunakan ini juga simbol ya. Jahitan kristik yang digunakan sebagai judul benar-benar simbol bahwa takdir sebagai sebuah pola. Yang ketika belum terjadi seolah-olah hal yang rumit belum terlihat keindahannya sebagai sulaman kristik, dan dalam kehidupan sebagai hikmah yang dapat dimaknai beragam oleh manusia. Sebagaimana hasil sulaman kristik dapat dimaknai, dipahami atau dinilai, dipersepsikan berbeda-beda oleh yang melihat hasil sulaman tersebut. Nah, apa nilai yang dibawa dari novel ini? Takdir bukanlah alasan untuk pasrah tanpa usaha, melainkan keyakinan bahwa manusia harus berikhtiar secara sungguh-sungguh, kemudian menerima hasilnya sebagai bagian dari rencana Allah yang diyakini mengandung hikmah, meskipun hikmah itu tidak selalu segera terlihat. Nah, tentunya saya juga ada kritik ya dari novel ini yang mudah-mudahan bisa mengkonstruktif dari novel yang sudah dibuat oleh Bu Rosita. Ada kekuatan yaitu alur yang mengalir, tokoh utama yang berkembang secara jelas, jadi ada transformasi, kemudian ada dialog-dialog natural sehingga pembaca pun merasa terhubung dengan cerita itu. Bagi yang sedang berjuang untuk hijrah, bagi apa ya, pegawai atau buruh atau ini yang sedang bekerja mengalami berbagai macam dinamika kantor, juga kita diberi pelajaran itu gitu ya. Nah, menurut saya di konflik kantor terasa datar, walaupun konflik tersebut memang selalu ada di kehidupan kantor, namun kurang bumbu dramatis. Tokoh antagonis yang menyebarkan fitnah pun tidak diberi nama. Penulis benar-benar ingin membawa pembaca kepada bagaimana. Halo, Bu Puji. Sepertinya Bu Puji terhenti ya. Oke, kita tunggu sebentar. Tadi Bu Puji sudah menyampaikan beberapa penilaiannya dan tadi kita masuk ke kritik konstruktifnya. Oke, sebenarnya beliau masih berusaha masuk ke ruang Zoom. Oke,
Oke, baik. Kita tunggu sejenak. Kalau tadi saya mendengarkan ulasan dari Bu Puji, sebenarnya saya pribadi merasakan, wah ini berarti novelnya, saya membayangkan novel yang penuh perenungan. Nah, ini mungkin bisa jadi ya, Bapak Ibu, rekan-rekan dan kolega yang sudah membaca dulu bukunya, nanti kalau ingin menanggapi juga boleh di sesi selanjutnya. Ya, karena saya membayangkan ini kita seperti dibawa oleh tokoh untuk mengetahui kisah hidupnya, tapi juga otomatis merenungkan dan melihat ini polanya kemana nih, gitu kan? Diajak untuk bisa menerima, apalagi hijrah, proses hijrah, atau mungkin bahasa eh, Indonesianya hijrah itu mungkin serapan bahasa Arab ya, menjadi lebih baik gitu. Menjadi lebih baik itu tentu tidak mudah. Betul atau betul Bu Rosita? Iya, maaf, saya tadi Iya. terputus ya. Iya, Bu Puji. Oke, Bu Puji bisa... Ah, sudah jelas suaranya, Bu Puji? Sudah. Suara saya Ya, sudah jelas ya. sudah. Baik, Tapi... saya lanjut dikit aja ya. Ya, kembali Oke, ke... silakan. Oke. Maaf semuanya, saya ternyata teknologi ya. Saya lanjut, jadi untuk tokoh antagonis yang menyebarkan fitnah pun tidak diberi nama, penulis benar-benar ingin membawa pembaca kepada bagaimana kita memahami ajaran agama bahwa tidak boleh mengeksplor kejelekan orang. Namun dalam novel ini justru menjadi kekuatan untuk membuat pembaca geram ketika membaca konflik tersebut. Saya hanya berkomentar, oh iya, konflik seperti ini memang ada dan pelakunya ya pasti orang dalam. Tapi memang sebenarnya akan lebih bagus gitu ya kalau novel ini tokoh antagonisnya itu diperkuat gitu kan. Eh, eh, jadi lebih dramatis lah sebagai sebuah karya fiksi gitu. Ritme cerita bisa dimunculkan. Dan memang beberapa konflik masuk, tetapi tidak membuat pembaca menjadi emosional karena konfliknya datar. Konflik muncul selesai, konflik muncul selesai. Padahal dengan judul Jahitan Kristik, saya membayangkan konflik demi konflik itu akan muncul, penyelesaiannya justru perlahan dan tuntas di akhir cerita. Ini biasanya akan disukai pembaca karena emosi pembaca pasti akan dibawa seperti roller coaster, kemarahan dan rasa penasaran. Itu akan enak, apa yang menjadi ciri khas konflik apa namanya konflik dalam sebuah cerita fiksi. Kemudian dialog-dialog terasa tenang sekalipun tokoh merasa marah dan geram terhadap situasi yang terjadi. Jadi tokoh tuh tetap tenang gitu ya ketika menghadapi eh, apa ancaman melalui SMS, fitnah dan fitnah di kantor. Ini mungkin memang karena karakter pembacanya, apa penulisnya yang memang tenang seperti itu sehingga terjalin di dalam dialog emosi, apa dialog-dialog emosional di bukunya gitu. Apalagi kalau dilihat dari bawah buku ini adalah berbase apa base eh, kehidupan nyata gitu ya. Sehingga ya memang inilah karakter penulisnya gitu kan. Nah, dari perspektif sastra, novel yang novel ini dapat dibaca sebagai novel keluarga, novel dunia kantor, novel spiritual, novel reflektif, bisa juga novel healing. Ini mengingatkan pembaca bahwa takdir setiap manusia berbeda dan kita seringkali diberi penanda bahwa namun kita tidak memahami sebelum takdir tersebut terjadi. Ada beberapa pertanyaan reflektif untuk penulis. Mengapa memilih menceritakan kisah takdir ini tidak berfokus pada perjuangan seorang Rosana dalam mencapai puncak karir dan menghadapi takdirnya, tetapi masih ada kisah Faisal dan Amar. Kemudian apakah mungkin nanti akan dibuat sequel kisah Faisal dan Amar gitu ya? Saya kira itu, tapi saya tentunya sebagai pembedah juga memberikan penilaian secara keseluruhan. Saya akan menyampaikan bahwa novel ini berhasil menyentuh ranah kesadaran pembaca melalui narasi yang sederhana namun tulus. Kekuatan utamanya terletak pada keberanian menghadirkan konflik kantor dengan menjelaskan bahwa kita di kantor bukan superior, tetapi ada tim kerja,
sosok perempuan yang teguh dalam prinsip, bertanggung jawab, dan sebagai perempuan lebih empati terhadap lingkungan kantor dan rekan kerjanya. Di sisi lain, pengembangan konflik eksternal dan pendalaman tokoh antagonis masih dapat diperkaya agar kompleksitas cerita semakin kuat. Dengan demikian, Jahit Kristik Takdir tepat dinikmati sebagai novel yang mengajak pembaca merasakan perjalanan batin, bukan sekedar mengikuti alur peristiwa. Ini bukan sekadar cerita tentang Rosana, tetapi bercerita bagaimana takdir bekerja untuk manusia. Selamat Bu Rosita. Ini novel sangat menggugah dan saya merekomendasikan kepada para audiens dan pencinta literasi untuk membaca bukunya Bu Rosita ini. Demikian Kak Nadia yang bisa saya sampaikan tentang buku Wah, Jahit Kristik Takdir. Terima kasih Bu oke. Puji. Terima kasih Bu Puji. Dari Bu Rosita dulu nih, silakan Sama-sama. tanggapannya. Ah, Terima kasih Bu Puji atas apa namanya kritik dan sarannya karena saya justru sangat membutuhkan kritik dan saran karena ini buku pertama saya ya Bu Puji. Jadi dengan adanya saran-saran dari Bu Puji ini saya bisa membangun kembali buku kedua saya yang sedang dijahit sekarang. Semoga nanti bisa menjadi lebih baik dari buku yang pertama. Ya, terima kasih Bu Puji. Luar biasa. Silakan. Oke, Bu Puji Kira-kira gimana? ada sequelnya nggak tentang Faisal dan Amar? Penasaran nih, penasaran saya. Belum belum ada rencana Bu. Oke, mungkin berarti berbeda ya nanti buku keduanya ya Bu Rosita. Oke, mungkin dari Bu Puji ada yang mau dikulik-kulik lebih lanjut nih untuk Bu Rosita. Sebelum kita Ah, enggak lah, sama-sama biar peserta. biar audiens saja yang menguliknya. Langsung saja. Oke. Biar audiens saja yang menguliknya. Jadi pembedah tadi hanya mengantarkan ya bagaimana sih buku ini. Jadi silakan Bapak Ibu kalau mau ada yang didiskusikan, ditanyakan, dikepoin. Wah, ini Pak Mukhlis nih. Oke, Pak Mukhlis silakan Pak Mukhlis. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan Kak Nadia dan juga aku pasan di buku Pak yang Mukhlis, sangat memberikan Pak inspirasi Mukhlis putus-putus ya. dari sisi cerita. Cuman saya ada beberapa hal yang bukan hanya sebenarnya mengerti alur dan karakteristiknya. Halo, 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 Pak Mukhlis, putus-putus di sini. Ya, betul. Mungkin halo, halo, off cam dulu, halo, halo, ya, Pak Mukhlis. halo. Wah, ini belum terhubung nih. Nah, out nih beliau. Oke, mungkin sambil menunggu Pak Mukhlis, Bapak Ibu yang lain, kalau ada yang disampaikan bisa via komen atau raise hand juga. Ini di kolom chat tadi Bu Yesi Anwar. Wah, ini sahabat beliau nih ya. Wah, ini Udah beliau bilang, kedengeran, halo Pak Mukhlis, kedengeran nggak? Halo, halo. kedengaran, kedengaran. Saya tak Pak Mukhlis sepertinya off cam saja, Pak Mukhlis, untuk koneksinya biar lebih stabil. Tidak apa-apa. mengucapkan selamat Wah, masih putus-putus nih di saya. Putus-putus, Pak. Pak Mukhlis masih putus-putus ya. Jadi mungkin bisa off cam dulu, atau mungkin di kolom chat tidak apa-apa Bapak kalau mungkin kurang memungkinkan. Nah, ini masih nge-freeze nih di saya. Oke, Pak Mukhlis sekarang masih nge-freeze nih. Pak Mukhlis mungkin bisa entah ganti device ya, mungkin Bapak. Oke, ini saya bacakan dulu di kolom komentar. Tadi saya belum selesai nih membacakan punya Bu Yesi Anwar nih. Tadi beliau bilang ingin bukunya satu. Halo,
Kedengaran nggak? Karena dia. Kedengeran, Pak Mukhlis sudah off cam ya? Oke, Terdengar sudah kan? off cam nih. Oke, silahkan Iya, Pak. udah off cam Nadia. Ya, Iya, maaf nih sinyalnya agak sedikit kurang bagus. Jadi saya pakai dua device, satu laptop, satu handphone. Kedengaran nggak suara saya? kedengaran Pak. Oke. Jadi saya melihat ada dua pertanyaan, bukan dua pertanyaan, ada dua statement yang saya ingin lihat dari sisi eh, cerita ini. Halo, Terdengar halo. Bapak, silakan. Ya, Pertama dari sisi tadi cerita Rosana itu masalah gelisah, takdir dan hijrah. Karena kalau melihat dari sisi alur cerita takdir, gelisah dan hijrah, di mana sisi takdir itu berlaku sehingga membuat orang itu apakah gelisah dulu setelah takdir itu terjadi, apakah gelisah sebelum itu takdir terjadi, saya tidak lihat ada konektivitas. Yang kedua, dari alur cerita tersebut, dari takdir itu apakah dia ada semacam recovery dulu, baru dia hijrah, dan hijrahnya itu dalam bentuk puzzle yang dimetaforakan dengan jahitan Kristi itu, apakah ada bentuk pola sehingga metafora itu menggambarkan bahwa takdir itu telah terjadi dan hijrah dalam cerita itu saya belum lihat gambaran yang terjadi dalam alur cerita. Mungkin karena saya belum lihat detail. Yang kedua, melihat karakteristik Rosana yang dengan tubuh sebagai seorang perempuan, dia punya satu peran juga dari Faisal yang kalem. Apakah itu sesuatu yang diceritakan dari alur tokoh yang sangat berlawanan? Di satu sisi kawannya itu Faisal yang orangnya kalem, tenang, memberikan satu apa ekspresi kondisi dalam cerita itu sehingga membuat tenang juga dari kegelisahan yang didapat dari Rosana itu. Itu aja dari pertanyaan saya. oke. Terima kasih Pak Mukhlis, silahkan Bu Rosita. Ya, oke. Terima kasih Pak Muhlis pertanyaannya. Ya. Sebetulnya takdir itu kan kalau saya sebagai manusia ya, saya nggak tahu takdir saya seperti apa gitu Pak ya. Jadi kalau si Rosana ini dia merasakan kegelisahan dulu. Jadi tadi kalau Ibu Puji sudah sampaikan dalam apa bedah bukunya, itu adalah Rosana mengalami mimpi kiamat yang benar-benar menakutkan apa batinnya ya, meresahkan batinnya. Dan itu menghantui dia sampai Rosana ini kan dia bukan orang alim ya Pak. Dia sebetulnya dia perempuan yang ya pendosa lah kalau dalam istilah saya. Istilah saya Rosana ini sebetulnya bukan wanita alim. Dia pendosa. Beda dengan karakter Faisal ya. Kalau Faisal itu emang benar-benar dia orang alim, namun bukan berarti orang alimnya itu bukan berarti dia selalu bicara tentang agama enggak, tapi dia punya prinsip hidup yang memang betul-betul indah kalau menurut saya gitu ya. Jadi si Rosana ini dia pendosa, dia gelisah, diberikan alhamdulillah dia diberikan mimpi oleh Allah untuk kemudian itu membuat dia tergerak untuk hijrah. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau terkait sama jahit kristik takdirnya adalah awal-awalnya kan itu mungkin kalau dilihat dari bukunya itu ada gambar pesawat ya Pak, ada gambar pesawat. Dan sebetulnya disitulah Rosana menyadari adanya metafor jahit kristik takdir di mana kalau manusia itu melihat melihat kehidupan ini itu benang kusut, segalanya kacau, jadi keputusannya salah, apa namanya perbuatannya banyak yang salah arah gitu kan. Akan tetapi kemudian dia sedih, dia merasa terpukul gitu kan. Akan tetapi sebetulnya kalau saja Rosana ini mau bersabar, dia di akhirnya dia akan melihat bahwa sebetulnya apa yang ditakdirkan kepadanya itu baik. Cuman pada saat dia mengalaminya, dia nggak tahu kalau itu akan berakhir baik. Tapi dia merasa, oh kok begini gitu, kok aduh, saya menjadi
sangat sedih gitu kan gitu seperti. Jadi sebetulnya itu sih Pak. Jadi makna metafor jahit kristik takdir. Jadi manusia memang melihatnya hanya dari sisi yang kusut, dari sisi yang kusut yang semrawut. Kalau kita lihat lihat kristik ya Pak, kalau orang yang nggak profesional kan di belakangnya tuh semrawut begini, kita nggak tahu bentuknya apa. Ini sisi manusia melihatnya, tapi kalau dibalik akan menjadi bentuk bunga-bunga yang indah. Allah melihatnya dari sisi ini. Jadi setiap pola hidup kalau menurut Rosana nih Pak ya, dia melihatnya dari sisi apa yang kacau, tapi sebetulnya yang Allah rencanakan padanya itu sebetulnya yang terbaik untuknya. Seperti itu sih Pak jawaban saya. Apakah itu menjawab apa enggak ya Pak? Ya enggak, saya cuman melihat dari alur cerita sebenarnya juga menjawab. Cuman apakah orang dalam mendapatkan takdir sebelum dia dapat secara karakteristik dan juga dari sisi apa ya pandangan itu ditunjukkan dengan gelisah dulu. Itu pertanyaan saya gitu. Apakah itu normal dengan kegelisahan dulu sebelum takdir itu terjadi? Gitu. Kan biasanya orang ada juga menerima takdir tidak ada indikasi kegelisahan gitu ya. Tiba-tiba dia ditimpa musibah gitu ya. Tiba-tiba dia ditimpa cobaan gitu. Cuman itu aja sih korelasi dalam cerita. Apakah konektivitas takdir itu Oh, terjadi karena adanya kegelisahan Rosana itu gitu oh loh. enggak Itu sih aja Pak. sih, Ya, cuma konektivitas itu aja. Kan kebetulan kadang-kadang sama. orang kita terima takdir gitu ya. Oh iya, tapi nggak ada rasa gelisah apa tiba-tiba Iya. anak sakit gitu ya. Terus orang tua dipanggil oleh yang kuasa gitu pemiliknya. Itu aja Bu Rosita gitu loh. Ya, 100% setuju sih sama Pak Fafrul. Nggak selalu diawali dengan kegelisahan. Itu karena dalam kasus ini Rosana mengalaminya dia gelisah hidupnya. Ada kegelisahan yang diberikan kepadanya sebagai peringatan. Tapi kalau Bapak baca ya di salah satu babnya itu juga ada kisah di mana sebetulnya sudah ditunjukkan gitu loh. Sebetulnya Allah sudah memperlihatkan tanda-tandanya. Jadi kayak misalnya perjalanan Faisal. Jadi di situ ada kisah tentang Faisal yang Faisal dan Amar yang bersama-sama Rosana dia sesuai dengan tugas tendernya harus berjalan keliling. Sebetulnya Amar ini sudah di apa ya? Sudah ada dikasih tanda-tanda dia sebaiknya nggak usah ikut gitu dalam perjalanan itu. Tapi Rosana memaksakan agar Amar tetap bisa ikut. Berkali-kali ditolak keberangkatannya, tapi dipaksakan. Akhirnya buat Amar itu eh, menjadi takdirnya yang kurang baik. Sebetulnya udah dikasih lihat di awalnya. Kalau saja Rosana ikro gitu ya, dia mau membaca tanda-tanda mungkin nggak akan terjadi. Tapi kan itu nggak boleh disesali gitu ya. Jadi nggak ada kata apa namanya kalau saja kalau what if itu kan nggak boleh ya dalam hidupnya. Itu sih Pak. Jadi nggak selalu melulu diawali dengan kegelisahan. Cuma memang eh, kadang kadang diperlihatkan, cuman manusia tidak melihat. Saya nggak melihat gitu Pak. Oke. Semoga ini Terima ya. kasih Oh, Bu Rosita atas penjelasannya. Ya, ya, ya jadi lebih makasih atas penjelasannya. Makasih. sama-sama Pak Mukhlis. Jadi bisa Sama-sama lebih Pak. melihat sebetulnya bagaimana sih si tokoh ini dan ini juga tadi ada pertanyaan Borosita di kolom chat ya menyambung soal kisah di dalam novelnya dari Bu Desi, dari Kak Desi. Ah, kisahnya syarat makna dan banyak hikmah gitu. Jadi penasaran apakah ada bagian dari kisah di dalam buku ini yang terinspirasi dari kisah nyata sehingga perjalanan hijrahnya terasa begitu nyata dan dekat dengan pembaca. Entah mungkin ya namanya penulis ya, apakah mungkin kisah nyata pribadi orang lain? Tapi silakan Bu Rosita, mau dibuka seberapa jauh nih? Masih di mute. Oke. Ini terkait Bu Desi, terima kasih ya Bu. Eh, apakah ada bagian dari kisah di dalam buku yang terinspirasi dari kisah nyata? Ya sebetulnya novel ini dia memang fiksi Bu, tapi based on kisah nyata sih sebetulnya. Makanya tadi kalau eh,
kritik dari Bu Puji ya, apa namanya, kisahnya terasa datar gitu kan ya, konflik-konfliknya datar karena memang ini apa, sebetulnya masih bisa digali lebih banget supaya konfliknya bisa lebih dramatis gitu kata Bu Puji ya. Tapi ya itu kisah nyata sih soalnya yang dituliskan. Demikian Bu Desi. Makasih. Seperti itu Bu Desi. Bu Desi, Kak Desi apa mau ada tanggapan langsung? Atau mungkin Halo, ya, selamat siang Kak Nadia, Bu Rosita. Maaf, Ya Bu, otaknya lagi kurang bagus di sini. nggak apa-apa. Iya, selamat Ibu Rosita untuk bedah bukunya. Sukses selalu. Eh, makasih. saya penasaran dengan kisahnya. Sepertinya akan banyak hikmah yang akan didapatkan dan secara makna ya Bu ya. Tadi mendengar bedah bukunya dari Bu Puji. Ya, betul. Sebenarnya memang bedah bukunya dari Bu Puji membuat orang sudah bisa membayangkan ini syarat makna. Terima kasih ya, eh, Kak Desi. Karena di kolom chat juga Bu Asti komen nih, bagus novelnya walau belum punya bukunya, tapi tersirat dari bedah bukunya Bu Puji bahwa buku ini tentang dinamika di kantor yang beberapa juga saya alami. Wah, ini jadi kita belum membaca tapi mungkin bisa dibilang cukup penasaran ya. Ya, jadi makin penasaran. Betul, seperti apa gitu. Oke, terima kasih Terima Kak kasih Desi. ya Bu Rosita. Terima kasih Bu Desi. Ya, dan silakan ya Bapak Ibu kalau ingin dikulik-kulik ya di Raisen ataupun di kolom chat, karena di kolom chat juga ada dari Pak Ahmad Ramli. Ya, beliau memberikan selamat untuk bedah bukunya dan beliau sendiri bilang tertarik nih dengan judulnya Jahit Kristik Tadir. Nah, ada dua pertanyaan dari Pak Ahmad Ramli. Saya tanyakan satu-satu aja ya, Bu Rosita ya. Ya, Yang satu, yang pertama, menurut Bu Rosita, apakah hidup lebih ditentukan oleh takdir atau oleh pilihan-pilihan yang kita buat, Bu Rosita? sebetulnya kalau menurut saya ya, ini menurut saya pribadi ya Pak ya, bukan sebagai orang Muslim, tapi mungkin saya bukan orang yang soleh ya. Saya orang yang biasa saja, bukan orang soleh. Kalau menurut saya, takdir itu memang sudah ditetapkan. Akan tetapi bagaimana kita mencapai takdir itu adalah tentang pilihan-pilihan kita. Jadi kita mungkin bisa mencapai takdir kita dengan indah gitu ya, karena sudah sesuai dengan makfirahnya atau sesuai dengan memang eh, ka- sesuai dengan yang Allah inginkan kita jalani. Tapi kadang kita nggak mengikuti alur itu kan, ada yang namanya hati nurani ya. Kadang kita, hati nurani kita sebetulnya udah bilang nih, kalau kayak gini kayaknya salah nih ya, something wrong gitu kan gitu ya. Kalau saya tuh kadang kan suka ada ini kayaknya, kalau ngambil gini kayaknya salah gitu. Tapi logika-logika berpikir saya kemudian ada logika-logika manusia yang apa namanya, sok tahu gitu. Kan suka sok tahu ya. Ah enggak lah, ini harusnya begini. Nah, kemudian kita ambillah jalan itu. Ternyata salah pilihannya, harusnya ke situ tuh tadinya tuh, tapi apa boleh buat, udah terlanjur begini berarti kita harus harus ikuti lagi hidupnya, tapi ujung-ujungnya pasti akan sesuai dengan takdirnya. Jadi apakah kita mengambil jalan yang ringan ya, itu dengan tergantung dari pilihan, ataukah jalan yang rumit. Jadi tergantung pilihan sebetulnya. Kalau kita jalan aja nih, jalan raya banyak belokan-belokan, kita mau pilih yang mana nih, ujungnya pasti nanti dapatnya satu, tetap ke tempat yang sama. Cuma kalau menurut saya ya Pak, tapi pilihan-pilihan kita itu yang mewarnainya. Jadi kadang salah pilihannya, kadang kadang benar, kadang salah. Kita nggak tahu sih sebetulnya sebelum akhirnya ada satu titik di mana akhirnya kita melihat, oh ternyata waktu itu tuh kita putusannya salah. Sampai sekarang saya tuh kadang-kadang suka dapat dapat apa namanya, terakhir-terakhir, oh waktu itu tuh harusnya kayak gini tuh pilihannya gitu, ada kayak gitunya Pak. Cuma jadi kalau misalnya, nah selalu what if jadi munculnya, nah itu saya potong, nggak boleh kita what if ya, itu udah berlalu, udahlah, kita harus memperbaiki yang ke depannya. Seperti itu sih Pak Ahmad. Wah, keren sekali. Wah, ini langsung Bunda Wiwi angkat tangan, tapi sebentar Bunda ya, nggak apa-apa, hold aja. Saya selesaikan dari Pak Ahmad Ramli yang melanjutkan tadi juga tanya. Oke,
Kalau dari Bu Rosita, jika suatu hari nanti seseorang hanya mengingat satu kalimat dari novel Ibu ini, kalimat seperti apa yang Bu Rosita harapkan itu tinggal di hati pembaca. Oke. Saya sebetulnya untuk pembaca ya, saya tuh tidak ingin pembaca mengingat kisah saya, Pak. Sama sekali nggak. Jadi saya inginnya setelah membaca buku saya, pembaca pulang kembali itu dengan membawa kisahnya sendiri. Jadi karena semua orang punya takdirnya masing-masing. Jadi kalau saja sampai suatu saat eh, kalau menurut saya ya yang harus diingat itu bahwa semua pilihan Allah itu untuk kita, pilihan Tuhan untuk kita itu mesti kita ingat adalah yang terbaik. Hanya kita harus sabar menghadapinya, itu aja. Kalau dari saya ya, jadi bahwa jalanilah takdir kita dengan apa adanya, hidup kita apa adanya, akan tetapi dengan penuh keyakinan bahwa pada akhirnya semuanya akan berakhir baik. Entah, entah mungkin pas waktu hidup kita gak ngelihat itu baik ya, pas waktu hidup ya, tapi mungkin akhirnya nanti baik kita juga wallahu alam ya. Itu aja sih Pak. Oke, luar biasa. Berat nih Mungkin pertanyaannya ya. terima kasih Pak Ahmad Ramli. Wah, ini hari Sabtu masih di tempat kerja. Semangat Pak Ahmad Ramli, terima kasih. Oke, Makasih Pak mengingatkan, Raffi. nah, jawaban kita ini mengingatkan bahwa untuk selalu berpikir positif tapi tetap evaluatif ya, gitu, untuk bagaimana yang terbaik selanjutnya. Oke, Bunda Wiwi, silakan, sudah raise hand. Terima kasih. Halo Bunda, Tidak terdengar suaranya Bu Wiwi. kecil Bunda suaranya ya, sepertinya. Terdengar nggak, Bu? Terdengar ini? Terdengar, terdengar. Terdengar ya. Ya, Eh, Tadi Bu, pertama saya ucapkan selamat ke Bu Rosita untuk apa, bukunya yang pertama. Tadi Bu Rosita sempat sampaikan kalau apa Rosana ini pendosa, kemudian hijrah gitu ya Bu ya. eh, Apakah saya terlewat penjelasan dari apa Bu Puji? Mohon maaf kalau ada yang terlewat, tapi yang saya ingin tahu pendosa seperti apa Bu Rosana ini yang dilakukan sampai akhirnya dia memutuskan hijrah. Yang saya bayangkan kan kalau hijrah itu kan benar beralih ke sesuatu yang berbeda, istilahnya berbeda alam gitu ya, sampai memutuskan hijrah. Sementara tadi Bu Rosita bilang pendosa gitu ya. Eh, Boleh nggak saya dapat sedikit cerita pendosa seperti apa sampai akhirnya hijrah gitu. Terima oke. kasih. Terima Oke, kasih pertanyaan pertanyaannya. menarik. Silakan Bu Rosita. Oke, jadi Rosana itu eh, bekerja di bidang IT, Bu ya. IT, dia managing director di salah satu perusahaan yang banyak melakukan tender-tender. Nah, ini lebih terkait ke tender-tender sih, Bu. Jadi, eh, kalau dalam tender itu, eh, dalam tanda kutip ya, Bu, itu banyak hiruk pikuknya. Nah, salah satunya untuk menang itu kadang kita harus eh, memberikan sesuatu ke si yang pemilik tender gitu agar kita bisa mencapai menang gitu kan. Nah, sesuatu itu Bu yang sebetulnya kalau dalam kita orang apa Muslim ya kita percaya bahwa orang yang memberi dan orang yang menerima sama-sama dosanya. Ya, nah, itu dia mengalami itu terus-menerus di perusahaan itu kan karena dia untuk tender-tender besar harus seperti itu, harus banyak seperti itu supaya bisa menang gitu kan. Nah itu karena dia yang memberikan, dia dosanya sama yang menerima kan gitu Bu. Nah ini yang membuat dia pada suatu apa merasa hidupnya itu berada di titik paling rendah dalam hidupnya ya. Dia jadi merasa apa namanya tegang, tegang karena kok makin lama aku harus begini terus gitu ya. Apalagi waktu dia melihat temannya pada suatu dia sedang mengalami sedang meeting tender di suatu restoran dia temu temannya. Pandangan temannya tuh sedemikian rupa gitu kepada dia gitu sehingga dia
aduh, malu banget ya aku nih, aku berada di titik seperti ini, kondisi itu. Nah, buat Rosana itu sangat menekan batinnya karena dia lahir di keluarga yang sebetulnya eh, menurut dia ya, menurut Rosana itu ayahnya semua tuh soleh-soleh gitu, tapi kok dia di keluarga ini pendosa banget gitu ya. Nah, itu sih Bu. Nah, karena dia akhirnya kemudian terus dia diberikan mimpi kiamat yang sangat menakutkan buat dia. Bagaimana nanti kalau dia berada di satu sisi sedangkan dia penuh berlumuran dosa seperti ini, itu sih Bu kisahnya. Apa Oh, menjawab ya jadi Bu? ya, ya, menjawab. Jadi intinya Rosana ini menyadari bahwa eh, tugas yang dia jalankan itu sebenarnya caranya salah gitu ya, Bu ya. Tuh. Ya, tapi saat itu tidak ada pilihan untuk dia harus melakukannya gitu ya, Bu ya. Kan ada beberapa bidang yang eh, apa si petugasnya atau karyawannya atau seseorang yang melakukan tugasnya eh, masuk dalam SOP-nya bahwa dia memang harus melakukan. Jadi pilihannya tetap kerja di situ atau keluar gitu kan, Bu ya. Ada ya pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Jadi di sini Rosana menyadari, memahami tugasnya, tapi dia menyadari bahwa yang dilakukan itu sebenarnya salah, Iya, tidak betul Bu. sesuai dengan Betul, Bu. hati nurani dia gitu ya, Bu ya. Betul, betul. Menarik ya. Terima kasih Bu Rosita, terima kasih Mbak Nadia. Terima kasih Bu Wiwi. Terima kasih Bunda sudah memberikan pertanyaan yang oke, lebih dalam nih mengulik novelnya. Dan di kolom chat juga banyak yang Saya menyampaikan boleh ke bicara sana. sedikit. Oh boleh Bu Yesi, Ih, silakan. Bu Rosita, Hai ini Bu sahabat Yeti. saya yang baik hati. Ibu, aduh, banting setirnya hebat banget. Saya mau bukunya satu loh, Bu. Ini Siap-siap Bu sahabat saya Yeti. yang paling baik. Terus Sama-sama kita Bu Yesi juga terus begitu. kita pisah Sah karena ya. kerjaan, tapi hatinya tetap satu. Selamat ya, Bu Rosita ya. Terima kasih Bu Yesi. Jempol. Luar Semangat ya, biasa. Ibu. Ya, tip. Kangen sama Bu Yesi. Kapan ketemu? Ya, ayo nanti kita bikin ya. Ya, siap Bu. Siap. Luar Oke. biasa. Terima kasih Bu Yesi, supportnya dan rekan-rekan dari Bu Rosita semua ya yang ada di sini sudah mensupport Bu Rosi. Luar biasa. Oke, di kolom chat juga ada pertanyaan lain nih, Bu Rosita. Ini banyak sekali pertanyaan baik kolom chat maupun raise hand menandakan rasa penasarannya luar biasa ya. Oke, kalau dari Pak Nuansa Fiadi. Oke, dari beliau sangat tersentuh dengan filosofi kristik di buku Jihad Kristik. Betul. Ini sesuatu yang saya sendiri pun tidak tidak apa ya, tidak membayangkan sebelumnya. Bisa juga ya metafornya ke sana gitu. Dan di mana bagian belakang yang berantakan sebenarnya sedang membentuk mahakarya di depan. Pertanyaan dari Pak Fiadi. Dalam kehidupan nyata seringkali saat kita berada di fase berantakan itu, fase yang dibalik itu ya, rasanya kan sangat sulit percaya ya kalau misalnya ada akhir yang indah. Nah, mungkin ini tips dari Bu Rosita apa agar bisa tetap konsisten menyulam dan tidak menyerah di tengah jalan, Bu Rosi. Oke. eh Jawabnya berat ya Pak. Sebetulnya gimana pas pada waktu fase berantakan kita bisa yakin bahwa sebetulnya akhirnya itu baik. Pas di fase berantakannya sebetulnya kita ya apa namanya ya berantakan ya Pak. Maksudnya emosi, ada sedih, ada duka. Cuma ya itu eh, kalau saya banyak kan itu kalau sudah berada di posisi itu ya udah saya tuh cuma bisa ngadunya ya kepada Allah aja karena buat saya gini, dia yang memberi cobaan, dia pula yang tahu bagaimana cara kita mengatasinya, solusinya seperti apa. Jadi kepercayaan itu. Jadi terus juga kan kalau dalam Islam ya kita ada kata Allah itu kalau kamu sudah membulatkan tekad, ambil keputusan itu, kemudian tawakal. Tawakal aja. Jadi dengan tawakal ya udah kita berusaha menjalankannya, menerima ikhlas lah gitu ya. Ikhlas dulu pertama-tama ikhlas dulu kalau saya tuh ikhlas dulu atas takdirnya tuh kemudian ya apa namanya bukannya berarti
pada saat masa berantakan itu kita nggak berantakan, berantakan banget. Penuh air mata, penuh sakit, penuh amarah yang apa ya, amarah yang meluap-luap gitu ya. Namun kalau kita kita sabar, ada kita sabar aja gitu ya, pasti di ujungnya akan baik gitu. Jadi mesti percaya aja sih Pak. Yakin, yakin bahwa sebetulnya semua cobaan itu Allah berikan itu untuk kita selalu yang terbaik itu. Keyakinan itu aja yang saya pegang di akhirnya, sehingga hanya apa namanya, kayak misalnya dalam kisah itu ya, si Rosana difitnah-fitnah segala macam gitu kan, oleh oleh orang-orang di kantornya, oleh atasannya, dia difitnah segala macam, namun dia tetap sabar aja. Pas waktu penilaiannya dia jelek, dia juga sabar aja karena dia berprinsip, aku bekerja, Allah yang akan melihat hasil pekerjaanku gitu kan, bukan bukan orang lain. Jadi nggak perlu aku mesti munafik sehingga mesti menjilat-jilat ke atasan gimana seperti apa, karena sebetulnya Allah udah bilang kamu kerja aja, biar aku yang menilai. Nah, pada akhirnya meskipun dia dapat penilaian jelek dari atasan, tapi dia malah menerima apa namanya, tiba-tiba dia dapat surat surat apa namanya, penghargaan dari kantornya, dapat hadiah. Jadi itu bisa seperti itu gitu, maksudnya kalau Allah mau itu, kalau asal kita kita keyakinan kita jalanin aja, kita kerjain sebaik-baiknya deh, supaya menurut mungkin nanti menurut Allah itu bagus gitu ya, asal jangan kita nggak usah jilat sana jilat sini, apa adanya aja as it is. Allah yang memberi penilaian, ada aja jalannya gitu ya, semua mesti sabar, bukan apa, nggak nggak bisa, nggak, bukannya tanpa air mata, bukannya tanpa amarah itu tetap ada gitu. Itu sih Pak, susah ya menjelaskannya, itu harus harus emang harus ada di mungkin kalau orang yang udah mengalaminya akan tahu gitu Pak. Tapi kalau saya itu pegangannya, jadi bekerjalah kamu kata Allah gitu kan. Nanti biarkan aku yang menilai. Jadi nggak usah kita warawiri supaya kita di mata manusia itu, di mata orang lain kita baik. Ya kita apa adanya, as it is aja. Kita seperti ini. Mau kamu ngadep jelek nggak apa-apa. Tapi yang penting berusaha supaya mungkin kita menjalankannya sesuai amanahnya. Itu aja sih Pak. Luar biasa. Semoga menjawab ya Pak Fiadi. Jadi memang eh, memang mungkin agak sulit dijelaskan, tetapi memang perlu dijalani saja. Mungkin gitu ya, baru kita percaya. Modalnya adalah percaya. Jadi tetap bergerak sebagaimana apa yang bisa kita lakukan. Luar biasa ini diskusi kita, dan di kolom chat juga banyak sekali yang memberikan selamat. Ada Pak Haryanto Salim ya, Pak Haryanto Halim maksud saya. Kemudian juga Pak Fahrul Rizal. Wah, ini ada banyak sekali nih, Bu Yosi juga ya, yang satu grup di grup gathering kemarin yang sudah dijelaskan bukunya. Luar biasa, terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah mendengarkan bedah buku pada siang hari ini, dan banyak sekali pertanyaan yang menurut saya nggak hanya sekedar pertanyaan, tapi juga mengulik lebih filosofis lah terkait buku atau novel dari Bu Rosita pada siang hari ini. Nah, mungkin di penghujung bedah buku ini, wah ini karena saya lihat sudah, tampaknya yang lain ini sudah penasaran dan agaknya ingin langsung membeli Bu Rosita. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin langsung membacanya saja, bisa hubungi saya ya kalau misalnya belum punya nomornya Bu Rosita gitu. Nah, mungkin dari Bu Rosita ada closing statement dari bedah buku pada siang hari ini. Oke, baik Mbak Nadia, terima kasih. Eh, sebetulnya dalam buku ini saya hanya berbagi kisah perjalanan hidup ya. Bagaimana kita seorang Rosana menghadapi setiap ujiannya. Nah, harapan saya untuk pembaca tidak perlu membawa pulang cerita saya gitu ya. Tapi yang saya harapkan pembaca itu membawa cerita mereka sendiri yang mungkin selama ini belum sempat mereka pahami. Sebab menurut saya setiap orang sedang menjahit kristik takdirnya masing-masing.
yang dimana dari bagian belakang tampak kusut, tapi dari atasnya mungkin dari sisi Tuhan melihatnya itu adalah sudah suatu pola rencana yang indah. Nah, saya tidak menulis buku ini untuk memberitahu bahwa apa ya, saya pernah kuat, bukan. Saya menulisnya sebagai kesaksian saya pribadi bahwa berkali-kali saya hampir menyerah. Tetapi berkali-kali pula Allah tidak pernah melepaskan tangan saya. Jika pembaca pulang dengan keyakinan bahwa Allah juga tidak akan melepaskan tangan mereka, maka Jahit Kristik Takdir telah menemukan rumahnya. Itu saja Mbak Nadia, terima kasih. Luar biasa, kita beri tepuk tangan dulu untuk Bu Rosita ya. Akhir yang menyentuh. Dan dari novel Jahit Kristik Takdir ini sebetulnya saya mengambil benang merah bahwasannya mungkin memang sulit untuk terus berjalan di tengah pola yang kita rasa berantakan ya. Apalagi di tengah kesibukan, di tengah permasalahan, di tengah perjuangan, di tengah yang diusahakan, seringkali konsistensi ya, disiplin itu memang nggak langsung kelihatan. Tetapi kalau misalnya kita bisa terus melakukannya, lihat pola indahnya seperti apa. Mungkin sesederhana, nggak sederhana sih ya, mungkin seperti menulis ya. Menulis menulis kan konsisten sulit sekali, tapi akhirnya juga bisa selesai. Itu salah satu mungkin yang copy paste lagi nih polanya untuk terus menjalani dan memilih takdir-takdir kita. Luar biasa, terima kasih untuk Bu Rosita yang sudah menulis dan menghadirkan buku yang indah. Terima kasih juga untuk Bu Puji yang sudah membedah buku pada siang hari ini. Luar biasa karena dari Bu Puji juga kita akhirnya jadi jauh lebih penasaran, jauh ingin tahu soal buku ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu lain, Pak Fahrul selaku Ketua Komunitas, Kak Desi, ya, pengurus dan Bapak Ibu penulis semuanya, Bapak Ibu rekan-rekan dari Bu Rosita yang sudah hadir untuk support pada siang hari ini. Semoga kita bisa berkumpul lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya. Sebelum kita tutup, mari kita berfoto bersama terlebih dahulu. Kita gaya fotonya apa nih, Bu Rosita? Wah, Mbak Nadia aja deh yang putus. Saya nggak ngerti juga soal gaya. Oke, kita gaya love gini kali ya. Kita berikan love-love kita untuk Bu Rosita, untuk Jahit Kristik. Di saya ada 3 slide. Oke, saya hitung hitungan mundur ya. Slide yang pertama, 3, 2, oke sebentar, 3, 2, 1. Slide yang kedua, 3, 2, 1. Dan slide yang ketiga, 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Terima Mohon maaf kasih. apabila Terima ada kasih hal Bu yang Puji, kurang. dengan Nadia, Bapak Ibu semua yang udah hadir. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Rosita dan Bapak Ibu semua. Sampai kita bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Bu Waalaikumsalam. Rosita. Terima Terima kasih kasih Bapak Mbak Ibu Nadia. semua. Terima kasih. Ya, terima Waalaikumsalam kasih. wassalamualaikum Selamat Bu sukses Rosita. selalu Terima kasih Bu ya Puji. Guru Nah, sukses terus Selamat Bu selamat. terima Ros. kasih. Ya, Assalamualaikum. Tes Bu Waalaikumsalam. Rosita. Terima kasih Pak. Ya. Ilmu kenapa?